Oke, what's up guys, balik lagi di Rita dan Avi channel. Hari ini aku mendatangkan tamu dari Taruna Poltekip. Jadi tahun ini tuh Poltekip bukaan ya mas ya? Iya. Bukaan, dan bagi teman-teman yang pengen tahu apa aja sih kegiatan di Poltekip, lalu pendaftaran alurnya tuh kayak gimana, tipsnya kayak gimana, triknya kayak gimana, pantengin terus channel ini. Oke. Oke. Mulai. 3, 2, 1. Oke. Mas Dumas Karinda. Siap. Aku pengen Mas Dumas memperkenalkan diri dulu sama teman-teman subscriber setia. Monggo silakan. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, nama Dumas Karindra, asal Jakarta. Oke, namanya Mas Dumas Karindra. Ya. Nanti IG-nya ada di bawah sini Pak ya. Ada di bawah. Di deskripsi juga ada. Teman-teman boleh nge-follow, langsung tanya, di bom pertanyaan juga boleh, terserah. Nanti Mas Dumas bisa menjawabnya. Insya Allah bisa menjawabnya. Oke, Mas Dumas. Siap, di Mas. sini aku pengen korek tentang Poltekip dan pendaftarannya. Siap. Aku pengen tahu nih, dulu tuh Mas Dumas saat pendaftaran tuh gimana sih? Ya. Apakah baru sekali atau 2 kali atau berapa kali Mas Dumas daftar Poltekip? Ya. Saya dulu daftar Poltekip itu tahun 2018 ya Mas. Saya itu baru pertama kali daftar Poltekip dan alhamdulillah langsung diterima. Pertama kali? Pertama kali Mas. Waduh, hebat sekali. Aku angkatan 2017. 2017. Sempat nyoba nggak? Khusus pas 2017. 2017 saya sempat nyoba. Sempat nyoba. Sampai mana? Sampai tahap seleksi kompetensi dasar yang CAT itu. CAT itu ya? Iya. Oh, gagalnya di situ berarti ya? Jangan di situ. Malah mendapatkan rezeki di Poltekip. Alhamdulillah. Dan aku pengen tahu lagi nih, Poltekip itu sebenarnya apa sih? Oh ya. D4 ataukah S1? Setahu aku dulu kan dia masih D3 waktu itu. AMD itu apa sih, Mas? Poltekip itu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di bawah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mulai 2016 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan berubah jadi D4 Mas. Oh, D4. D4. Setara sama S1 Setara ya? dengan S1 sekarang. Berarti nanti keluar insya Allah lulus Ya. bisa jadi PNS golongan 3A. 3A. Oh, Siap. 3A. Golongan 3A. Kalau kalian daftar Poltekip, insya Allah keterima, Amin. lolos dan lulus dari Poltekip, insya Allah menjadi PNS golongan 3A. Kalau Amin. dari umum golongan 2A. Oke? Oke. Oke Mas Dimas, aku mau tanya lagi Iya. terkait tentang pendaftaran. Dulu tuh Poltekip pendaftarannya itemnya apa aja? Itemnya itu banyak ya Mas. Kurang lebih itu sama kayak CPNS umum biasanya. Oh iya. Saya dari awal itu yang paling utama itu SKD tadi, CAT SKD. Pendaftaran dulu ada ya? Ya, pendaftaran dulu ya, Pendaftaran. online ya, baik. Secara online ada? Online, Oh, yang berkas itu, berkas online, terus nanti verifikasi online. Habis itu kalau itu lolos, nanti SKD. Oh iya. SKD, Iya. CAT. CAT. Habis itu setelah itu lolos, nanti langsung tes kesehatan. Tes kesehatan. Kesehatan, periksa mata, mulut, gigi, varikokel dan lainnya pada umumnya itu Mas. Oh gitu. Ya. Aku potong dulu. Ya. Kalau yang di pendaftaran itu dulu ada pendaftaran offline nggak? Maksudnya harus datang ke Jakarta atau ke Kanwil? Enggak Mas. Yang kalau dulu itu saya awal dari verifikasi berkas online itu benar-benar online. Nah, kalau dulu sebelum kan dulu nggak masa pandemi kayak gini Mas. Kalau dulu itu setelah lulus berkas online kita itu langsung cek ukur tinggi badan dan verifikasi berkas asli langsung ke Jakarta, langsung ke kampusnya di Depok Cinere. Oh gitu. Habis itu lolos itu CAT. ya lolos verifikasi berkas itu verifikasi berkas langsung ukur tinggi badan, berat badan dan lain-lain, nanti dapat nomor, nanti langsung CAT. Oh gitu. Ya. Dan di CAT nih aku pengen tahu CAT itu kamu dapat nilai berapa sih waktu itu? Itu kalau nggak salah ya Mas, saya udah agak lupa
TWK itu saya dulu 95. TPK ya. Intelijensi umum TIU-nya TIU 110 atau enggak 115 waktu itu. Terus yang TKP 150-an 6 lah. Oh berarti itu total berarti lumayan banyak ya? Lumayan, waktu itu. ya. Oke. Aku mau flashback nih kemarin. CAT dulu kan pernah ikut CPNS 2017. Iya. Nah, CAT CPNS 2017 sama CAT Poltek itu menurut pribadimu itu lebih enak yang mana? Kalau Lebih mudah yang mana? katakan enak atau mudah tuh tergantung persiapan kita. Oh, tergantung persiapan. Gimana persiapan awal kita untuk menghadapi tes atau soal tersebut. Nah, beruntungnya saya itu di 17 ini saya kayak dapat ibaratnya kayak kisi-kisi lah, model-model soalnya pasti yang keluar kayak gini. Oh. Jadi waktu iya. saya tes yang di Poltek 2018 saya jadi lebih mempersiapkan lebih dalam lah gimana model-model soalnya itu. Jadi ya kalau dikatakan mudah mana kayaknya sama aja mas, tergantung persiapan. Tergantung aja. persiapannya Ya. berarti ya. Oke, habis CAT tadi lanjut kesehatan. Kesehatan. Oke, kesehatan. Yang paling krusial nih biar teman-teman Iya. tahu, yang paling krusial itu apa? Mungkin di mata. Di mata paling krusial. Iya. Berarti minus sedikit aja itu Iya. bisa menjadi nilai Bisa mengurangi nilai. mengurangi nilai ya berarti. Ambeien. Berarti teman-teman tuh. Kalau ada ambeien ya kayaknya mengurangi nilai juga. Ambeien juga. Ya. Ambeien. Oh gitu. Itu kesehatannya kesehatan 1, 2 atau Cuma kesehatan itu sekali. hanya sekali kesehatan? Sekali. Habis kesehatan Habis kesehatan langsung ke semaptaan. Samapta. Ya. Samapta. Aku pengen tahu nih Samaptanya Pak Dumas dulu Ya. berapa nih nilainya? Nilainya. Masih ingat gak? Lari 12 menit itu Ya. berapa Lari kilo atau berapa kali? Waktu itu saya tes semata itu di ini ya, di Mako Brimob Depok. Mako Bimob Ya, itu kalau nggak salah saya larinya itu dapat 6,5 atau 7 ya kalau nggak salah. 7. Wah. Iya, yang lari 12 menit itu. Terus push up 40, 100 berarti ya. ya sit up 46 waktu itu. 100 juga. Shuttle run berapa ya mas? Lupa saya shuttle run 17 atau 16 itu. Detik ya, juga Ya. detik dia. Ya. Sekitar itu. Ya, Gak ada renang ya Poltek itu? Nggak ada renang mas. Oh, gak ada renang. Selamat, Jadi- selamat kalian yang gak bisa renang. Ya, Aman ya, selamat. bisa renang. Aman. Habis Samapta tuh mas. Habis Samapta waktu itu ini mas, psikotes. Psikotes. Psikotesnya itu 2 kali. Jadi yang pertama itu psikotes tulis, yang kedua psikotes wawancara. Jadi Tulis, itu wawancara. 2 hari waktu tesnya. Kayak gambar itu nggak? Aduh aku lupa mas. Yang ada itu tes koran mas. Tes koran kalau mas pernah tahu. ngalamin yang Ada angka itu ya? itu kan. Oh iya iya. Yang iya. atas ke bawah. Terus di waktu fluid garis. Nah gitu Oh aja. iya. Kalau menurut Mas Dimas nih tentang Iya. psikotes yang koran tadi, Iya. itu mending banyak, Iya. tapi isinya banyak yang salah, Iya. atau mending detail tapi dikit tapi banyak yang benar. Kalau saya yang penting itu konsisten mas. Konsisten. Tapi juga benar. Jadi Oh, tiap, gitu. tiap menitnya itu kita ngerjainnya konsisten loh, nggak kadang banyak, kadang dapat sedikit. Oh, oke. Berarti kalau bisa rata ya? itu ya? Rata, konsisten. Habis itu Mas, habis psikotes. Habis psikotes itu langsung ke ini Mas. WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Oh, termasuk apa aja itu di situ? Itu yang wawancara dari ini Mas, pejabat di Kemenkumham. Terus kita ditanyain bakat kita, kemampuan kita apa aja. Terus habis itu ya cuma itu Mas. Beratnya tes akhirnya itu. Kalau gini, kalau tempatku dulu kan Ya, ada yang bilang titik beratnya itu di apa? Bela diri. dan diri. Nah, kalau di tempatnya Poltekip Ya sama kurang lebih sama sama. bela diri. Ditanyain juga punya kemampuan bela diri apa gitu. Baris baris. Baris juga. Bela diri. Baris baris. Apa lagi Mas? Kalau lebih bagus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik. Bahasa Inggris yang banyak. Ada dulu yang Ada. pintar bahasa Inggris. Ada Mas. Dari Jogja sini? Ada teman Ada. saya pintar bahasa Inggris. Kalau Mas Dimas? Oh ya lumayan lah. Oh, little English ya. Oke. Apa lagi ya? Aduh. Mas Dimas waktu itu pas wawancara itu, Iya. itu selain bela diri apa aja yang ditampilkan? Saya ini Mas, keterampilan non akademik saya basket. Waktu itu Basket. juga menampilkan keterampilan basket. Selain keterampilan kayak bela diri, baris-baris, kita juga waktu itu kalau punya keterampilan atau bakat bawa alatnya sendiri dari Mas. Kalau misalnya basket bawa bola basket. Kalau misalnya punya keterampilan dulu SMA jadi pernah jadi stick master bawa sticknya. Oh, bawa sticknya? Terus kita, iya. Wah,
tunjukkan di depan nanti wawancaranya. Itu udah dapat nilai plus dari pengujinya itu Mas? Apalagi kalau punya piagam Mas, misalnya punya piagam paskib provinsi atau kabupaten atau piagam olahraga yang provinsi kabupaten bawa aja, soalnya itu nilai plus ya. Oh iya. Dan itu finalnya di mana itu? Finalnya itu maksudnya langsung setelah itu langsung final, langsung diambil atau? Setelah itu langsung final Mas. Setelah WPFK itu nanti kita nunggu setelah kurang lebih waktu itu 2 mingguan lah Mas. Nanti pengumuman finalnya itu online, secara online. Serentak seluruh Indonesia ya? Serentak seluruh Indonesia. Oh, soalnya. Kalau untuk tahun ini Mas, untuk tahun ini nih, itu berapa sih untuk kuotanya? Untuk tahun ini itu 350 Mas, yang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 300 itu dari umum, dari lulusan SMA. Yang 50 dari pegawai. Oke, berarti Kak saya ini bisa ya? Bisa Mas. Bisa. Maksimal 25 tahun. 25 tahun. Dan udah menikah? Belum. Harus belum ya? Saya nggak bisa. Dan kalau untuk umum Mas, kalau untuk umum itu persyaratannya umurnya berapa nih? Umurnya itu maksimal 25 tahun. 25 tahun. Ya. 25 tahun. Itu masih panjang ya? Masih panjang. Kalau yang 22 tahun itu untuk yang umum dari SMA ya? Ya. Kalau umum dari PNS itu 25 tahun maksimal. Ya. Oke. Siapa lagi ya? Mau tanya apa lagi? Banyak yang harus aku koreksi. Aku tuh dengar-dengar tuh tahun ini itu tuh katanya verifikasinya tuh diambil, katanya. Ya. Dan kalau seperti itu, otomatis yang asli itu juga dibawa ya otomatis verifikasi. Iya. Harus dibawa ya. Harus dibawa verifikasi. Dan aku pengen Mas, pengen tahu nih buat teman-teman yang mau daftar sekarang ini, saya pengen 1 patah atau 2 kata atau 3 kata motivasi dari Mas Dumas Karindra nih. Apa nih biar teman-teman termotivasi daftar Poltekip, memajukan jajaran di Kemenkumham. Iya. Pesan saya buat teman-teman di luar sana yang mau daftar atau yang sekarang lagi tahap pendaftaran, karena sekarang udah ini Mas, kemarin udah pengumuman yang berkas verifikasi online ya. Oh gitu. Iya. Ada pengumuman. Pesan saya cuma semangat aja. Jangan pernah minder dengan kemampuan diri sendiri, percaya diri, berdoa, selalu berusaha. Jangan pernah kalian itu merasa kalian nggak mampu. Kalian itu mampu. Setiap individu itu memiliki kemampuan dan bakat yang bisa ditonjolkan masing-masing. Yang penting itu kalian percaya diri, berusaha semaksimal mungkin, dan tentunya jangan lupa berdoa, karena berusaha tanpa berdoa itu sama aja bohong, dan berdoa tanpa usaha itu sama aja juga bohong. Oh my god. Good. Ya. Apa ya bahasa Inggrisnya yang motivation. Oke. Dan ini satu pertanyaan krusial dan satu pertanyaan terakhir nih Mas. Beberapa orang tuh saya dengar, ya mungkin beberapa orang ya itu dengar katanya kalau daftar ini tuh harus pakai uang dan sebagainya. Kalau untuk Poltekip bagaimana nih Mas? Bersih Mas, kami sama sekali nggak ada biaya apapun, no pungli di Poltekip. Ini nih teman-teman, data di Poltekip itu 0 rupiah Mas ya, 0 rupiah. Jadi setiap orang punya hak yang sama untuk masuk di Poltekip. Betul kata Mas. Jadi dengerin ya. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi berjuang tetap semangat, jangan lupa berdoa. Itu yang paling penting ya Mas. Jangan lupa berdoa, selalu latihan, update selalu kemampuan diri kalian pokoknya. Selalu semangat, itu aja ya. Jangan pernah males. Di saat kalian males itu ada ribuan orang yang lagi berusaha pengen masuk di Poltekip. Jadi di saat waktu kalian sia-siakan itu banyak orang yang selalu menyempatkan waktu untuk latihan, untuk belajar, untuk bisa masuk di Poltekip. Jadi jangan pernah sehari pun untuk malas atau untuk cuma rebahan doang. Kalian itu harus update dari fisik, akademik supaya lolos. Soalnya persaingan itu makin banyak Mas. Betul. Gak mudah untuk mengalih. Satu course itu banyak ya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan satu course itu. Oke, itu aja. Ini apa ya namanya? Podcast atau apa? Ngobrol bareng asik bersama Pak Dumas Karindra. Mas aja Mas. Oh iya Mas Dumas Karindra. Dan semoga doa saya untuk Mas Dumas, semoga Mas Dumas lancar di Poltekipnya. Kurang 2 tahun lagi ya? 2 tahun lagi semoga lancar. Penempatannya sesuai dengan keinginan Mas Dumas.
dan semoga Mas Dimas dapat menjadi anak yang terbaik untuk orang tua, bangsa, negara. Amin Mas. Itu aja. Gitu aja teman-teman podcast dari dari saya dan Mas Dimas. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar YouTube, kalau enggak langsung di Instagramnya Mas Dimas. Oke, catat nanti di bawah ada atau di kolom deskripsi. Di follow okay? ya, di follow. Di follow banyak, follow. Oke. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.